Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi berjumpa dengan saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Kali ini kita berjumpa lagi pada kanal fanpage serambinews.com. Tentunya terima kasih kami kepada semua Syederalun, pengguna dunia maya, khususnya kanal Facebook yang selalu setia menanti podcast Serambi Indonesia. Baik Syederalun, saat ini saya sedang berada di kantor Majelis Adat Aceh atau MAA di Komplek Keistimewaan Pemerintah Aceh, tepatnya di samping kantor gubernur. Nah Syederalun, sebelah saya ini merupakan guru kita bersama, Guru Besar UIN Araniri, mantan Rektor IAIN Araniri dan juga mantan Rektor UIN Araniri, Pak. Ya. Dua periode Bapak, Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, Syederalun, saat ini Prof Farid ya, guru kita bersama juga telah diberi amanah oleh pemerintah Aceh menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua MAA. Jadi sejak Januari Prof ya, kalau tidak salah, sejak Januari lalu Prof sudah menjabat sebagai PLT Ketua MAA dan lumayan sibuk, di samping juga tetap mengajar tetap Pak masih? Alhamdulillah. Tapi karena COVID Pak ya? Enggak, ada mengajar juga. Oh mengajar juga? Dengan cara daringnya kan. Mungkin Pak bisa menyapa dulu Pak nih Syederalun yang ada di fanpage Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lewat jalur seperti ini. Dan ada manfaatnya. Iya. Baik, Syederalun, kita melihat Prof masih sangat energik ya. Dari dulu mungkin ada mahasiswa UIN yang sedang menonton ataupun alumni YN, alumni UIN yang menonton yang kangen dengan Prof Farid dengan ceramahnya yang lantang ya. Jadi mungkin dalam durasi 30 menit ke depan setidaknya kita bisa nostalgia bersama beliau. Namun kali ini kita mengambil tema terkait COVID nih Pak. Iya. Jadi kita ambil garis besarnya mengapa COVID-19 sukar dikendalikan. Jadi kita akan melihat perspektif dari segi agama mungkin Syederalun, kemudian juga karena Prof Farid saat ini sebagai ketua ataupun PLT Ketua Majelis Adat Aceh, kita juga akan melihat dari sisi adat dan budaya tentunya, dan ini juga mempengaruhi psikologi ataupun sosial budaya di masyarakat. Prof, saat ini kegiatan seperti apa Prof selama COVID ini? Alhamdulillah kita memang ada keterbatasan gerak kan. Pertama dipotong anggaran, yang kedua tidak boleh keluar daerah. Itu tadi kan. Ada perjalanan kami ke luar Aceh, ada 10 wilayah atau provinsi. Karena ada 10 perwakilan, mereka sudah habis periodenya, harus kami datangi. Tapi ini hanya hubungan dengan telepon, dengan WA, virtual saja. Padahal kami harus menjalankan tugas itu, tapi dengan kondisi sekarang tidak berani. Orang di sana pun tidak berani tambut kita. Iya. Itu tadi. Tidak berani nyambut ya. Dikhawatirkan membawa virus Pak. Alhamdulillah min Syederalun. Kalau kegiatan di kampus Pak selama ini masih tetap aktif Pak? Iya, kita membimbing mahasiswa full tetap, sebahagian dengan juga online ya, tapi umumnya mahasiswa ketemu karena ada hal yang harus tanda tangan. Nah, sistem lama kan harus diparaf setiap ketemu dengan apa kita kan. Nah, jadi jalan insyaallah, dan mengajar kemarin cuma 2 bulan saya, bulan Februari dengan Maret sempat mengajar, habis itu sudah pulang mahasiswa, tapi dengan sistem online ya. Begitu jalan. Ini khusus mahasiswa pasca sarjana Pak ya? Di mahasiswa pasca ada libur 3 bulan, akhirnya mereka setelah hari puasa kemarin minta kuliah lagi karena pesertanya cuma 8 orang. Jadi ada ruang besar, mereka tidak puas juga dengan online virtual. Jadi mereka minta, saya siap saja. Gitu. Nah, Syederalun, mungkin kita akan mendengar nih paparan dari Prof Farid terkait COVID. Bapak sendiri melihat nih Pak, kasus kita sudah 1.600 Pak kalau nggak salah. Tingkat kesembuhan secara akumulatif itu ada 615 Pak, 615 orang. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian kemarin juga kabar duka bagi tenaga medis Pak, khususnya dan pada umumnya masyarakat Aceh, di mana salah satu dokter Pak ya yang selama ini juga menangani pasien COVID
akhirnya beliau meninggal dunia Pak setelah dinyatakan positif. Ketua ID mengatakan beliau ini sempat melakukan tindakan operasi terhadap salah satu pasien COVID Pak. Jadi secara umum dulu nih Pak, COVID di Aceh ini kenapa sih Pak kok sukar sekali dikendalikan, makin hari makin meningkat nih Pak? Ya, kita sebagai orang beragama pasti melihat dulu pakai kacamata agama kan. Apapun cerita dari situ kita mulainya. Jadi bahwa dalam aspek teologi satu keyakinan bahwa itu kehendak Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kunlai musibana illa maqadallahu lana, kata Allah. Tidak akan terjadi apapun, lam itu untuk selamanya. Kapanpun apapun cerita tidak akan terjadi illa maqadallahu lana, kecuali Allah yang menetapkannya. Kemudian untuk memperkuat ini Nabi mengatakan Allahumma la mani'a lima aqaita. Ya Allah, hadis nih Pak. Hadis disuruh baca sama kita lah supaya kita siap jiwa selalu menghadapi kondisi ya. Allahumma la mani'a, tidak ada yang mencegah. Lam ini lam nafi jinsi. La mani'a, tidak ada pencegahan. La mani'a lima aqaita, apa yang kau beri. Wala muqiyya, dan tidak akan yang memberi. Lima mana'ta, apabila kau cegah. Intinya apabila Tuhan berkehendak, tidak ada yang mampu mencegah seorang pun, dan apabila Tuhan tidak memberi, juga tidak ada yang mampu memberi. Ya. Jadi begitu hadis Nabi kita dengar ayat itu. Jadi sesuatu bagi kita orang beriman ini takdir daripada Allah SWT. Kemudian bagi kita itu bagaimana menghadapi ini? Ini kita anggap cobaan. Ada ayat mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, akan kami uji mereka itu sedikit saja, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali was samarat wan nafsi, nyawa dan sebagainya. Ini memang harus dari kita hidup itu Tuhan menguji keimanan kita. Dari situ satu. Kemudian berikutnya ada ayat lain juga berkaitan dengan ini. Wa ma asabakum min musibah, tidak akan ditimpa satu musibah saja. Fabima kasabat aidiku, dan itu adalah ulah-ulahmu. Pertama kita tadi dikehendak oleh Allah, kemudian apapun yang kamu lakukan ini dari pekerjaan kita itu. Wayakfu an kasir, Tuhan sudah maafkan. Di sini boleh kita lihat ada dua kejadian-kejadian yang fatal seperti musibah itu karena ulah dengan manusia. Katakanlah COVID ini kan ada tuduhan Amerika bahwa Cina yang membuat ini senjata biologis. Cina menuduh Amerika senjata biologis Amerika. Kita tak usahlah ini siapa yang membuat. Berarti ini kan usaha manusia. Seperti nuklir, seperti bom atom, itu kan usaha manusia. Ini yang paling dekat dengan ini ya. Jadi bahwa ini usaha manusia. Satu ulah tadi ulah manusia. Memang Allah mengatakan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kerja manusia kalau ada kerusakan. Bukan tidak ada menginginkan itu. Katakanlah ada ini wabah kan dari usaha manusia juga. Kemudian contohnya ada banjir bandang misalnya. Itu walaupun yang kena di depan lain, tapi kan manusia juga walaupun di atas. Misalnya di Banda Aceh ini orang potong hutan dicari, yang kena orang di Banda Aceh. Itu misalnya itu kan manusia. Tidak mencegah dan sebagainya. Kemudian satu lagi kesombongan manusia. Katakanlah tadi Cina merasakan dia itu tidak ada lawan lagi hari ini. Amerika dilawan semua pun, kalau ada malaikat dilawan, jin itu dilawan. Kira-kira kan dengan kecanggihan ekonomi dia, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi persenjataan, tidak ada lawan kata dia. Amerika lain lagi kan. Tapi hari ini dikirim oleh Tuhan itu bahwa ada virus yang tidak bisa dideteksi lagi. Kalau bisa dideteksi pasti sudah disekat kan. Itu yang luar biasa sebenarnya kepada manusia itu. Karena Tuhan sudah murka. Tadi karena langsung pekerjaan manusia, Tuhan murka Tuhan. Karena dia mengklaim bahwa dia sudah mampu segalanya. Tapi ini kan tidak mampu. Harus ada kesadaran dari manusia secara umum, dan secara khusus kita orang Indonesia misalnya
Kita lihat pada saat COVID ini kan COVID-19. Iya. COVID-19 berarti 2019. Ini mau habis 2020. Sudah bulan 9 kan? Berarti hampir 10 tahun. Itu kenapa? Itu 2019 sudah ada. Waktu ada berita di negeri orang sudah korban berjatuhan saat itu, Cina sudah parah, Amerika parah, Portugal parah, kemudian tambah Italia parah, Eropa parah. Kita masih senyum-senyum. Ada menteri kita yang nyeleneh. Kita tidak akan kena di Indonesia. Orang Indonesia adalah orang makan nasi kucing. Kemudian ada menteri juga yang lebih bandel lagi mengatakan tidak akan masuk virus corona ke kita karena jalan masuknya sangat sempit. Banyak sekali aturan berliku. Kemudian disebut lagi ini adalah penyakit orang miskin. Itu akan hilang dengan sendirinya. Malah ada orang diangkat jadi pahlawan, 2 orang sembuh itu dijual jamu lagi, ada promosi jamu, di situ kan. Ini suatu keanehan yang luar biasa dipertonton kepada kita, kepada bangsa, kepada dunia. Ini ada menteri yang seperti itu, coba bayangkan ini. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan kepada Indonesia, siapkan dulu batas. Jangan bebas masuk, tapi bebas masuk sampai sekarang. Ini adalah keteroran kita sebenarnya. Ini kita lihat. Kemudian kembali kepada syariah tadi. Bagi kita itu orang Islam, asa antakaru syai'an khairul lakum, yang kamu tidak suka itu khairul lakum, di situ ada yang baiknya. So, ambil hikmah di situ. Kemudian apa lagi? Wa ma khalaqta hadza batila, apa saja Tuhan ciptakan tidak ada yang sia-sia. Dikasih penyakit ini ada manfaatnya. Kita tidak tahu apa di balik ini hikmahnya. Minimalnya tidak sombong. Katakanlah maaf sebut. Kemarin-kemarin kita itu awal waktu kami kecil merasa yang masuk fakultas kedokteran, alumni kedokteran, fakultas kedokteran sampai hari ini merasa diri sangat elit. Kemudian mereka dalam hari-harinya kemarin merasa mereka adalah di atas angin kan. Kita orang sakit ni semuanya rakyat umum apalah kelas 2. Jadi hari ini mereka terpaksa harus di terdepan melayani kondisi ini. Mereka hari ini sudah berpikir ulang siapa mereka sesungguhnya. Tidak berdaya juga. Jadi itu sebenarnya itu satu pukulan. Karena hari ini kalau bertempur dialah di depan, garda terdepan. Kalaupun nanti ada orang yang ingin masuk lagi fakultas kedokteran akan lebih mikir lagi. Mulai sekarang mungkin sudah berpikir 2 kali. Kemarin satu bangga sekali mendapatkan anak keluarga dari kedokteran. Kalau rupanya ini yang terlihat hari ini. Jadi misalnya hari itu ada orang masuk anggota dewan, ramai gagah sekali lah. Tahu setengah anggota dewan bermasalah. Nah itu kan lain. Itu ambil hikmah di situ. Jangan melecehkan kelompok lain. Satu kemudian harus memberi pelayanan. Kemarin mungkin jangan sudah sombong mereka. Hingga kenapa? Itu kita di sini tidak mau berobat lagi ke dokter, kita tidak percaya lagi. Sudah tidak percaya lagi kepada dokter karena pergilah ke Malaysia bondong-bondong orang kita. Hari ini di Malaysia sudah di lockdown, kita tidak boleh masuk lagi. Kemarin ada berita dari Malaysia, dari India, dari Filipina, dari Indonesia tidak boleh masuk. Dianggap kita bangsa yang tidak jelas. Protokoler kita tidak jelas. Jadi hingga inilah sehina ini kita. Walaupun mereka ada sekelompok merasa hebat, okeylah dia merasa hebat. Tapi kita di mata dunia hari ini, baik pemerintahnya yang gagah-gagahan itu dianggap tipe 0, tidak dipercaya lagi. WHO tidak percaya sama kita. Mana kita masuk yang terburuk dan 10 buruk, dan 5 yang buruk. Jadi mau dibanggakan apa lagi? Ini buruknya bukan buruk yang hasil produk-produk kita, tapi mental kita, sikap kita itu. Bangsa kita tidak dipercaya lagi. Trustnya sudah tidak ada. Kita hari ini tidak percaya kepada pemerintah. Itu antara penyebab tidak hilang-hilang. Tidak percaya lagi kepada pemerintah. Pemerintah tidak punya trust. Pemerintah juga tidak percaya lagi sama rakyat. Jadi itu di antara penyebab tadi kenapa tidak hilang-hilang. Kembali lagi kita ambil hikmah di sini. Katakanlah kemarin itu dituduh umat Islam berefek negatif semuanya. Mayoritas negeri ini orang negatif. Ada juga kata-kata meneneh itu COVID itu akan menempuh menyabak orang-orang golongan bawah. Itu sebenarnya dari orang menteri yang ngomong. Tak pantas itu ngomong. Sekarang yang kena orang-orang elit. Boleh ditanya nanti bagaimana hasil terakhir siapa yang kena sekarang? Kan orang-orang elit, dokter, kemudian pejabat, sekarang sudah kena pejabat.
Jadi itu karena awalnya nyeleneh sekali. Jadi sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya terjadi. Ini kesalahan dari kita semua. Jadi kembali lagi kita ambil hikmah, kemarin umat Islam jadi sasaran. Hari ini negeri ini karena umat Islam banyak, maka kita kembalinya kemana? Doa.